Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Adwagani dengan NIM 22101060, Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman materi perkuliahan Sistem Ekonomi Indonesia. Yang pertama, manfaat penerapan sistem ekonomi. Manfaat penerapan sistem ekonomi yaitu sebagai pendorong, pengatur, dan koordinator seluruh kegiatan ekonomi agar tujuan kemakmuran negara dapat tercapai. Secara singkat, sistem ekonomi adalah cara atau strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan konsumsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar seluruh sumber daya yang ada dapat dikelola dengan efektif untuk mencapai kemakmuran bersama. Tanpa adanya sistem perekonomian yang jelas, aktivitas ekonomi akan berjalan tanpa arah ataupun menjadi chaos. Selanjutnya, klasifikasi sistem ekonomi berdasarkan ideologi. Yang pertama ada kapitalis atau liberal, yang kedua sosialis atau komando, yang ketiga campuran atau mix ekonomi, yang keempat Pancasila atau kerakyatan. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis ataupun liberal berdasarkan ideologi liberalisme yang mengutamakan kebebasan individu dan kepemilikan swasta dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua, sosialis berdasarkan ideologi sosialisme atau komunisme di mana pemerintah memiliki kendali penuh atas faktor produksi untuk mencapai pemerataan. Contoh negaranya yaitu Korea Utara dan Kuba. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen pasar bebas dan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas serta melindungi kepentingan publik. Contoh negaranya yaitu Perancis ataupun dan juga Swedia. Yang keempat, sistem ekonomi Pancasila ataupun kerakyatan berdasarkan ideologi yang menekankan pada kedaulatan ekonomi, asas kekeluargaan, dan peran negara dalam mengelola cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak. Contoh negaranya yaitu Indonesia dan Vietnam. Selanjutnya, contoh penerapan ekonomi Pancasila pada setiap silanya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya dalam ekonomi adalah adanya landasan moral dan etika agama dalam berbisnis. Contohnya yaitu adanya sistem perbankan syariah, kewajiban pembayaran zakat mal bagi pengusaha muslim, atau praktik bisnis yang jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur penipuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya adalah penolakan terhadap eksploitasi manusia oleh manusia lainnya atau anti-eksploitasi. Contohnya yaitu penerapan UMR ataupun upah minimum regional yang layak bagi pekerja, larangan mempekerjakan anak di bawah umur, serta adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja ataupun K3 bagi karyawan. Selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Penerapannya adalah mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok melalui semangat gotong royong. Contohnya yaitu pengutamaan penggunaan produk dalam negeri ataupun gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia untuk memperkuat ekonomi nasional dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya adalah kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat melalui demokrasi ekonomi. Contohnya yaitu eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang mengedepankan asas kekeluargaan dan pengambilan keputusan melalui musyawarah anggota, bukan berdasarkan modal. Sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya adalah distribusi kekayaan yang merata dan perlindungan bagi kelompok ekonomi lemah.
Contohnya, pemberian subsidi tepat sasaran, seperti subsidi energi ataupun pupuk, program bantuan sosial ataupun bansos, serta peran BUMN dalam mengelola cabang produksi penting, seperti listrik, air dan BBM, agar dapat dinikmati rakyat dengan harga terjangkau. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi terbaik untuk Indonesia maju. Menurut pendapat saya, agar Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara maju, sistem ekonomi terbaik yang harus dijalankan adalah sistem ekonomi Pancasila yang diperkuat dengan efisiensi dan daya saing global. Yang pertama yaitu konsistensi ideologi dan konstitusi. Sistem ekonomi Pancasila bukan sekedar pilihan, melainkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Untuk menjadi negara maju, Indonesia tidak perlu sepenuhnya beralih ke kapitalisme liberal, melainkan mengoptimalkan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, atau tertera dalam sila kelima, sambil tetap memberi ruang bagi inovasi swasta. Yang kedua, keadilan sosial sebagai fondasi pertumbuhan. Banyak negara maju yang mengalami krisis karena ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Dengan tetap berpegang pada prinsip ekonomi Pancasila, Indonesia bisa mengejar status negara maju melalui pemerataan pembangunan, bukan hanya berpusat di Jawa, sehingga pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Selanjutnya, keunggulan strategis ataupun sistem campuran yang terarah. Indonesia dapat mengambil aspek positif dari materi sebelumnya, yaitu dari kapitalisme, kita mengambil aspek kompetisi, efisiensi pasar, dan kemudahan investasi untuk mendorong industri teknologi. Lalu dari sosialis ataupun komando, kita mengambil aspek perlindungan sosial yang kuat dan penguasaan negara atas sumber daya vital agar tidak dieksploitasi pihak asing secara liar. Indonesia sebaiknya tetap memakai sistem ekonomi Pancasila, namun dengan modernisasi pada tata kelola birokrasi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kualitas SDM. Menjadi negara maju bukan berarti harus mengubah ideologi ekonomi, melainkan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kebijakan ekonomi yang nyata. Selanjutnya, unsur-unsur kebijakan ekonomi. Contoh-contohnya adalah kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan ekonomi luar negeri, dan kebijakan segi penawaran ataupun supply side policy. Yang pertama, kebijakan fiskal, kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan pendapatan ataupun pajak dan pengeluaran negara atau APBN. Contohnya yaitu pemerintah memberikan subsidi energi seperti BBM dan listrik untuk menjaga daya beli masyarakat atau kebijakan pemotongan pajak penghasilan ataupun PPH untuk mendorong investasi dan konsumsi. Yang kedua, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral ataupun Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan stabilitas nilai mata uang. Contohnya yaitu penyesuaian suku bunga acuan atau BI rate untuk mengendalikan inflasi, atau kebijakan operasi pasar terbuka dengan menjual atau membeli surat berharga negara untuk mengatur likuiditas perbankan. Yang ketiga, kebijakan ekonomi luar negeri adalah kebijakan yang mengatur hubungan ekonomi antar negara untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Contohnya yaitu pemberian insentif ekspor bagi UMKM agar produk lokal bisa bersaing di pasar global, atau penerapan tarif impor ataupun bea masuk untuk barang-barang tertentu guna melindungi industri dalam negeri. Yang keempat, kebijakan segi penawaran ataupun supply side policy, yaitu kebijakan yang bertujuan mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Contohnya yaitu program pelatihan tenaga kerja seperti Kartu Prakerja untuk meningkatkan keahlian SDM atau penyederhanaan birokrasi perizinan usaha seperti sistem OSS agar biaya produksi menjadi lebih murah.
Selanjutnya, beberapa contoh kebijakan fiskal yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia pada tahun 2024. Yang pertama, kelanjutan pembangunan infrastruktur strategis, di mana pemerintah mengalokasikan anggaran besar dalam APBN 2024 untuk penyelesaian proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara ataupun IKN, dan infrastruktur konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Selanjutnya yaitu pemberian subsidi dan bantuan sosial ataupun bansos. Kebijakan fiskal tetap difokuskan pada perlindungan daya beli masyarakat melalui pemberian subsidi energi, seperti BBM, listrik, LPG 3 kilo, serta bantuan langsung tunai ataupun BLT dan program Keluarga Harapan ataupun PKH untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Yang ketiga yaitu kebijakan pajak ataupun insentif fiskal. Pemerintah memberikan insentif pajak seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, PPN-DTP, untuk pembelian rumah di bawah harga tertentu guna menggairahkan sektor properti dan konstruksi pada tahun 2024. Yang keempat yaitu penguatan anggaran pendidikan dan kesehatan. Sesuai amanat konstitusi, pemerintah tetap mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan, termasuk dana BOS dan beasiswa KIP kuliah, serta anggaran kesehatan untuk percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Yang kelima yaitu transformasi ekonomi hijau. Pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik ataupun EV, electric vehicle, melalui insentif pajak dan subsidi pembelian motor listrik guna mendukung komitmen net zero emission. Selanjutnya yaitu pengaruh ataupun dampak perang dari Rusia dan Ukraina terhadap globalisasi ekonomi. Dampak utamanya yaitu ada tiga, antara lain adalah gangguan rantai pasok global, fragmentasi ekonomi. Secara keseluruhan, konflik ini memperlambat arus globalisasi ekonomi dan memaksa banyak negara menata ulang strategi perdagangan internasional. Gangguan rantai pasok global antara lain adalah perang ini menghambat distribusi komoditas penting seperti minyak bumi, gas alam, serta bahan pangan. Bahan pangannya adalah seperti gandum dan pupuk yang memicu inflasi global. Fragmentasi ekonomi yaitu terjadi polarisasi dan sanksi ekonomi antar negara yang melemahkan kerjasama multilateral dan mendorong negara-negara untuk lebih proteksionis ataupun mengutamakan kepentingan domestik. Selanjutnya yaitu perkembangan BUMN 15 tahun yang lalu dengan sekarang. Rekons- Restrukturisasi dan pembentukan holding ataupun holdingisasi. 15 tahun yang lalu, jumlah BUMN sangat banyak, cenderung berjalan sendiri-sendiri, serta banyak yang mengalami tumpang tindih fungsi di sektor yang sama. Sedangkan sekarang, pemerintah masif melakukan perampingan melalui pembentukan holding BUMN sektoral, seperti holding pariwisata, pertambangan, farmasi, hingga pangan. Hal ini membuat pengelolaan modal, efisiensi, dan daya saing pasar menjadi jauh lebih kuat. Selanjutnya, perubahan status kelembagaan ataupun fokus efisiensi. 15 tahun yang lalu, masih terdapat beberapa bentuk BUMN seperti perusahaan jawatan ataupun perjan yang murni berorientasi pada pelayanan masyarakat ataupun public service dengan modal dari APBN. Sedangkan sekarang, sebagian besar BUMN telah bertransformasi menjadi perusahaan perseroan ataupun persero atau perusahaan umum perum. Langkah ini diambil agar BUMN tidak hanya melayani kepentingan umum, tetapi juga dituntut mandiri, kompetitif di pasar global, serta mampu mengejar keuntungan demi mengisi kas negara. Lalu, selanjutnya ada digitalisasi dan transparansi GCG ataupun Good Corporate Governance.
15 tahun yang lalu, sistem pelaporan, administrasi, dan pengawasan operasional mayoritas masih bersifat konvensional. Sedangkan sekarang, penerapan teknologi informasi dan manajemen berbasis digital telah menjadi standar wajib. Pengawasan internal dan eksternal kini jauh lebih ketat demi meminimalkan risiko kerugian negara. Transformasi BUMN selama 15 tahun terakhir bergeser dari yang awalnya bersifat birokratis dan terfragmentasi menjadi lembaga ekonomi negara yang jauh lebih ramping, modern, dan profesional dalam menyeimbangkan fungsi pelayanan publik sekaligus motor pendapatan negara. Selanjutnya kita masuk pada dominasi bank pada 7 BUMN terbesar di Indonesia. Mengapa di antara 7 BUMN yang terbesar di Indonesia itu didominasi oleh bank? Yang pertama, karena karakteristik industri berbasis aset likuid. Industri perbankan secara alami memiliki aset yang besar karena pencatatan asetnya mencakup seluruh dana pihak ketiga, seperti tabungan, giro, deposito masyarakat, serta penyaluran kredit. Berbeda dengan BUMN non-bank, yang asetnya mayoritas berupa aset tetap seperti tanah, mesin, dan gedung, yang nilainya tidak secepat perputaran uang. Yang kedua yaitu fungsi intermediasi dan jangkauan luas. Bank BUMN bertindak sebagai roda penggerak ekonomi nasional yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan sektor usaha, sehingga pertumbuhan bisnisnya berjalan sangat masif seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, gambaran nyatanya dalam perekonomian yaitu penyaluran kredit kredit program pemerintah. Gambaran nyatanya dapat dilihat dari peran BRI dalam menyalurkan kredit usaha rakyat ataupun KUR hingga ke pelosok desa untuk UMKM, atau Bank Mandiri dan BNI yang mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis nasional seperti jalan tol, pelabuhan, energi. Lalu keuntungan kembali ke kas negara. Karena modal mayoritas atau minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara, ketika bank-bank ini membukukan keuntungan besar dari pengelolaan asetnya, keuntungan tersebut disetorkan kembali dalam bentuk dividen untuk mengisi kas negara demi kesejahteraan rakyat. Dominasi bank dalam daftar aset terbesar terjadi karena fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara nasional. Gambaran nyatanya, besarnya aset ini dikonversi menjadi modal untuk menggerakkan sektor real dan membiayai pembangunan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi di Indonesia adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Di Indonesia, dasar hukum utama koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi dianggap sebagai soko guru ataupun tiang utama perekonomian nasional karena sifatnya yang mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan keuntungan individu semata. Selanjutnya, fungsi koperasi bagi perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai soko guru perekonomian Indonesia karena bergerak berdasarkan asas kekeluargaan. Fungsi utamanya meliputi mengembangkan potensi ekonomi masyarakat. Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, demi meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Yang kedua yaitu memperkokoh perekonomian rakyat. Koperasi berperan aktif dalam memperkuat ketahanan ekonomi rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Selanjutnya meningkatkan kualitas hidup. Melalui sistem bagi hasil ataupun SHU yang adil dan pelayanan jasa atau pengadaan barang yang murah, koperasi berfungsi mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat di sekitarnya, mencegah monopoli pasar.
Koperasi menjadi penyeimbang pasar agar sektor perekonomian tidak dikuasai atau dimonopoli oleh pemilik modal besar ataupun swasta sepihak, sehingga mempersempit kesenjangan ekonomi. Secara keseluruhan, fungsi koperasi bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dan memperkuat struktur perekonomian nasional dari bawah. Selanjutnya, kemajuan koperasi di Indonesia. Yang pertama yaitu paradigma baru koperasi modern, yaitu peralihan mindset masyarakat. Koperasi modern dirancang untuk mengubah peran masyarakat desa yang semula hanya menjadi objek atau penerima manfaat bantuan, kini naik kelas menjadi subjek dan pelaku utama ekonomi yang mandiri. Yang kedua yaitu inovasi komersial dan penyerapan UMKM, yaitu integrasi retail modern. Rencana pembentukan 80.000 outlet retail modern di tingkat desa berfungsi sebagai wadah strategis untuk menyerap, menampung, dan memasarkan produk-produk hasil industri kecil serta UMKM lokal setempat. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi pedesaan, yaitu penyediaan lapangan kerja dan solusi finansial desa. Penataan koperasi dalam skala masif diproyeksikan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga efektif menahan laju arus urbanisasi pemuda ke kota-kota besar. Koperasi menjadi pilar utama pemerintah dalam membebaskan masyarakat daerah dari ketergantungan terhadap praktik rentenir, tengkulak, hingga pinjaman online ataupun pinjol ilegal. Kemajuan koperasi modern di Indonesia diwujudkan melalui digitalisasi, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi lintas kementerian, seperti pemenuhan kebutuhan internet dan listrik. Hal ini menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang adaptif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional langsung dari level akar, akar rumput, ataupun yang dimaksud adalah pedesaan. Yang terakhir adalah contoh penerapan ekonomi kreatif ataupun ekraf di Kota Tanjung Pinang. Subsektor kuliner dan pengembangan nilai lokal. Penerapan nyata terlihat pada industri oleh-oleh khas Tanjung Pinang, seperti gonggong yang diolah menjadi berbagai varian camilan serta keripik otak-otak. Ini merupakan bentuk kreativitas menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis potensi laut daerah. Selanjutnya, subsektor fashion dan kerajinan. Banyaknya pengrajin lokal yang memodifikasi kain songket dan batik gonggong khas Kepri menjadi pakaian modern, jilbab hingga tas etnik yang diminati wisatawan sebagai citra dan identitas bangsa ataupun daerah. Selanjutnya, subsektor video, film, dan fotografi. Munculnya berbagai komunitas dan kreatif agensi lokal di Tanjung Pinang yang memproduksi konten digital, video promosi pariwisata seperti Pulau Penyengat, serta dokumentasi budaya guna mendukung pemasaran sektor lain. Selanjutnya, yang terakhir yaitu subsektor desain grafis dan periklanan. Menjamurnya penyedia jasa pembuatan logo, kemasan produk UMKM, dan periklanan digital di Tanjung Pinang yang membantu pelaku usaha lokal meningkatkan daya saing visual produk mereka. Penerapan ekonomi kreatif sangat bertumpu pada pemanfaatan warisan budaya, pariwisata, dan kearifan lokal yang dikemas secara inovatif guna menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kesimpulannya adalah sistem ekonomi Pancasila yang kita anut membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak harus dicapai dengan mengorbankan perlindungan terhadap rakyat kecil. Melalui modernisasi BUMN, digitalisasi koperasi, serta dukungan penuh terhadap pemuda kreatif di daerah-daerah seperti Kota Tanjung Pinang, kita optimis bahwa ekonomi Indonesia mampu terus tumbuh secara inklusif, mandiri, dan berdaya saing global. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.